izinkan saya juga menjelaskan sedikit gitu ya mengenai mungkin sejarah gereja Bali, dan juga mungkin kita mempunyai bapak yang sama gitu ya, Pendeta Dr. Jeffrey sebagai cikal bakal kekristenan yang ada di Bali, khususnya kami di Gereja Kristen Protestan di Bali. Ya, jadi kalau rekan-rekan bisa lihat di depan ini ada 12 telur, dilihatnya telur gitu ya. Jadi kalau di Bali itu kan identik dengan simbol-simbol seperti itu. Jadi kami juga di Gereja Bali tetap menggunakan simbol-simbol. Jadi di 12 telur ini itu melambangkan 12 orang yang pertama yang dibaptis di Bali, 12 orang percaya pertama di Bali. Kebetulan dibaptisnya itu ada di sungai yang ada di depan tadi. Jadi di sana. Nah, jadi kisahnya itu Pendeta Jeffrey dia mengutus Sang Tohang untuk melayani penginjilan yang ada di Bali. Kemudian Sang Tohang sebenarnya awalnya itu diutus untuk melayani orang-orang Cina saja yang ada di Bali. Nah, kemudian karena jiwa Sang Tohang, jiwa pelayanannya mengikuti Pendeta Jeffrey, jadi dia bersahabat dengan orang-orang Bali, dia berteman dengan orang-orang Bali, sehingga terbentuklah suatu kelompok kecil gitu. Jadi terbentuk dari suatu kelompok kecil, mereka bercerita, Injil Sang Tohang bercerita tentang Injil, kemudian mulailah ada benih-benih Injil yang mulai tertanam di orang-orang Bali. Dan secara khusus ada 12 orang, ini dari Untal-Untal, nama daerahnya Untal-Untal, ada sekian yang akhirnya memberi diri untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dari Buduk juga ada, dan juga dari Pelaminan. Total ada 12 orang pertama orang Bali yang mau memberi diri untuk percaya dan dibaptis. Kemudian singkat cerita, karena mereka memberi diri untuk dibaptis, Sang Tohang kembali menceritakan kepada Pendeta Jeffrey yang mengutus untuk Pendeta Jeffrey datang untuk membaptis mereka. Jadi yang memberitakan Injil itu Sang Tohang, kemudian yang membaptis adalah Pendeta Jeffrey. Dan dibaptisnya di sini, di Tukat Yepoh, tanggal 11 November 1931. Itu singkatnya. Jadi kalau diceritakan ke belakangnya lagi gimana kisah perjuangan mereka secara iman gitu, dalam perjuangan mereka memenangkan orang-orang Bali ini luar biasa gitu. Salah satu muridnya itu Panloting ini, Imade Gepek ini yang dari Buduk ini, dia itu adalah dukun gitu awalnya. Jadi dia adalah seorang dukun, kemudian dia jatuh sakit, akhirnya dia, karena dia seorang dukun, kenapa nggak bisa menyembuhkan diri sendiri, akhirnya ketemulah dengan Sang Tohang, dilihatlah dia tuh memiliki kuasa yang lebih gitu. Kok dia memiliki kekuatan yang lebih, dan dia penasaran, Panloting mau belajar. Ternyata langsung diberitakan Injil, dan Panloting beserta dengan murid-muridnya ikut menjadi percaya. Dan inilah salah satu orang-orang yang percaya, kemudian dilambangkan dengan 12 telur ini, yang melambangkan, telur kan kita tahu ada kehidupan baru. Jadi kalau telur itu menetas, ada suatu kehidupan baru, kelahiran baru. Jadi itu yang kita simpulkan dari telur-telur ini, melambangkan 12 orang percaya yang pertama. Mereka lahir baru, hidup baru, dan puji Tuhan mulai semakin berkembang dan semakin banyak lagi orang-orang dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian perjalanan iman itu tidak hanya sampai situ saja. Jadi ketika mereka percaya, 12 orang pertama ini percaya, mereka membentuk persekutuan di Untal-Untal pertama kali. Kalau rekan-rekan bisa lihat, ada Gereja Kristen Protestan Bali di Untal-Untal, itu gereja tertua untuk di GKPB, itu gereja tertua. Jadi mereka persekutuan di sana dulu, cuman karena mereka dianggap meninggalkan leluhur mereka, kepercayaan mereka yang lama. Jadi mereka mendapatkan tekanan dari masyarakat, dari keluarganya mereka sendiri, dan akhirnya mereka dibuang. Dengan harapan mereka dibuangnya itu ke wilayah Bali Barat, di desa Blimbing Sari, dengan harapan mereka, karena di sana dulunya masih hutan, masih ada hewan-hewan buas dan sebagainya, dengan harapan ketika mereka dibuang di sana, mereka akan mati, mereka akan mungkin ditelan hewan buas, atau mereka kelaparan dan lain sebagainya. Jadi mereka menempuh perjalanan dengan jalan kaki dari sini sampai di Blimbing Sari. Itu perjalanannya cukup lama.
singkat cerita ternyata ketika mereka dibuang di sana justru bukan kematian yang mereka terima, melainkan justru Tuhan semakin memberkati mereka. Jadi kalau kami sebut di Blimbing Sari itu adalah tanah perjanjian gitu ya. Jadi ketika mereka dibuang dari tempat asal mereka harus bersusah payah di sana, tapi ternyata Tuhan memberkati mereka di sana, dan desa Blimbing Sari menjadi desa Kristen yang memang seluruh penduduk di desa itu adalah orang-orang Kristen. Jadi disitulah kalau bisa rekan-rekan lihat di relief di belakang itu, itu tadi yang sudah saya sempat ceritakan sedikit tentang perjalanan iman 12 orang pertama ini. Jadi dimulai dari pemuridan, dari kelompok kecil. Jadi kalau di Bali ini kan biasanya identik dengan Bali Bengong. Ini Bali Bengong. Ya, jadi Bali Bengong ini kan biasanya dipakai untuk tempat bercakap-cakap, dipakai untuk sharing, tempat sharing. Jadi itu yang dipakai oleh Santoham ketika dia melayani orang-orang Bali. Jadi bersahabat dengan mereka, ikut duduk bersama dengan mereka di Bali Bengong. Mereka mendengarkan cerita Injil dan saling sharing. Kemudian akhirnya mereka percaya, memberi diri untuk dibaptis. Kemudian mereka perjalanan iman, mereka dibuang. Akhirnya mereka perjalanan sampai di Blimbing Sari dan akhirnya ada gereja di sana. Itu sedikit cerita singkat mengenai sejarah singkat Gereja Bali.